Saudara-saudara, sering kita dengar generasi milenial, generasi X, Y, Z, dan lain-lain. Tapi, dah tahu ke bagaimana pembedaan generasi-generasi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang ada di program Dah Tahu Ke? Yuk kita sama-sama cari tahu. Saudara-saudara, sering kita dengar generasi milenial, generasi X, Y, Z, dan lain-lain. Tapi, dah tahu ke bagaimana pembedaan generasi-generasi tersebut? Sebenarnya ada banyak peneliti yang mengelompokkan generasi, tapi rentang tahunnya emang beda-beda. Tapi ya enggak jauh-jauh bener lah. Nah, kita ambil salah satunya yaitu pembagian generasi menurut Bensik, Sikos, dan Juhas tahun 2016. Ada generasi veteran, yaitu generasi yang lahir di antara tahun 1925 sampai 1946. Kemudian baby boom yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1960. Generasi X yang lahir di antara tahun 1960 sampai 1980. Generasi Y yang lahir di antara tahun 1980 sampai 1995. Lalu kemudian ada generasi Z yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2010. Serta yang terakhir ada generasi Alpha yang lahir di tahun 2010 ke atas. Selamat datang generasi Z di dunia kerja. Generasi Z yaitu generasi yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2010. Kini sudah mulai masuk ke dunia kerja. Mungkin agak terlambat untuk mengucapkan selamat datang saat ini, karena beberapa generasi Z awal pasti sudah banyak yang masuk kerja dari beberapa tahun yang lalu juga. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kecenderungan generasi Z di tempat kerja. Tapi sebelum itu, kita akan bacakan dulu gimana sih karakter umum generasi Z oleh beberapa peneliti dan pakarnya. Fakta pertama yang dilakukan oleh Institute for Emerging Issues tahun 2012 dalam Sing dan Dangmei tahun 2016 menyebutkan bahwa generasi Z adalah generasi paling unik dan generasi yang beragam serta canggih secara teknologi. Generasi ini juga punya cara komunikasi dan media sosial yang informal, individual, dan sangat lurus dalam kehidupan mereka. Generasi Z juga disebut sebagai generasi do it yourself. Menurut penelitian yang dilakukan Dan Schauble tahun 2014, generasi Z cenderung lebih memilih berwirausaha, dapat dipercaya, toleran, dan kurang termotivasi oleh uang dibandingkan dengan generasi Y. Generasi Z dianggap lebih realistis tentang harapan kerja dan lebih positif tentang masa depan mereka. Sedangkan menurut Generational White Paper tahun 2011, generasi Z cenderung lebih tidak sabar, berpikiran instan, kurang ambisi dibanding generasi sebelumnya. Mengalami gangguan defisit perhatian, ketergantungan yang tinggi pada teknologi, dan rentang perhatian yang rendah. Lalu kemudian individualistis, mandiri, lebih banyak nuntut, serakah, materialistik, dan merasa menjadi generasi yang paling berhak. Kaulah. Ada yang merasa demikian? Tapi kan ini data tidak spesifik ya. Mungkin antara kelebihan dan kekurangan Gen Z yang tadi udah disebutkan. Mungkin juga ada yang tidak sesuai ya. Ambil yang baiknya lah dan yang paling cocok ya. Nah lalu kemudian bagaimana sih ciri-ciri Gen Z di dunia kerja? Secara umum bagi generasi Z atau Gen Z, tujuan karir mereka adalah membangun beberapa karir paralel. Bisa jadi mereka punya beberapa pekerjaan secara bersamaan. Generasi Z ini suka dengan lingkungan kerja di kantor. Jadwal kantor yang fleksibel sebenarnya lebih disukai oleh Gen Z. Nah, dalam hal retensi atau ketahanan dalam sebuah organisasi, Gen Z akan bertahan lama di suatu organisasi kalau punya hubungan personal. Gen Z sangat membutuhkan mentoring dari atasan ataupun senior. Mereka juga butuh motivasi dalam kehidupan personalnya. Dan dalam dunia kerja, mereka lebih menyukai hal yang dirasa nyaman bagi mereka. Ini menurut Gaidani, Arora, dan Sarma tahun 2019. Nah, dalam penelitian Dolot pada tahun 2018, ternyata Gen Z ini sangat ingin atasan mereka memberikan feedback
atau umpan balik mengenai hasil pekerjaan mereka. Agak butuh divalidasi ya. Mungkin ini dilakukan untuk evaluasi pekerjaan. Dan fakta unik, Gen Z ternyata akan senang dipekerjakan untuk jangka waktu yang lama oleh satu majikan, bahkan bisa memberikan seluruh hidup mereka dengan catatan pekerjaan tersebut harus menarik bagi mereka. Dan prioritas utama Gen Z di tempat kerja adalah kenaikan jenjang karir. Ini merupakan tujuan pribadi dan profesional mereka, para generasi Z. Jadi, itu tadi penjelasan umum tentang bagaimana karakter yang ada pada generasi Z. Begitu juga bagaimana generasi Z di dunia kerja. Tonton terus Melayu TV, khususnya program Dah Tahu Ke? Yuk kita sama-sama cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.